Honda diperkirakan akan mendapatkan masalah ketika akan berganti aturan nanti. Dan hal itu adalah sebuah tantangan atau halangan yang besar bagi Quartararo, di mana dia pindah karena Yamaha lambat, tapi orang dalam Honda ini malah mengungkapkan bahwa Honda juga tak akan jauh berbeda, karena Honda juga diprediksi akan tetap tidak menjadi motor juara meskipun berubah regulasi. Waduh, apa Quartararo tertipu? Dan juga ada Marini yang prestasinya mungkin saat ini tidak moncer, namun uniknya mendapatkan kursi bahkan 2 tahun dengan Tech3. Ini bakal jadi pembuktian. Apakah Marini memiliki skill mumpuni atau dia adalah seorang insinyur yang bersembunyi di balik baju balap? Seperti yang sepertinya saat ini menjadi pertimbangan para pabrikan untuk merekrutnya. Dan juga Marc Marquez yang cedera menjelang GP Aragon dan Jack Miller akhirnya ke Superbike. Seperti apa lengkapnya kita bahas. Luca Marini mungkin bukan nama yang paling sering disebut ketika membicarakan pembalap MotoGP papan atas. Tapi, keputusan Tech3 mengontraknya untuk 2 musim sekaligus, 2027-2028, menunjukkan bahwa pembalap Italia itu memiliki value yang jauh lebih besar daripada sekedar hasil balapan. Di tengah revolusi MotoGP 2027, Tech3 ternyata melihat sesuatu yang sangat dibutuhkan. Pembalap yang mampu membantu membangun sebuah proyek dari nol. Kontrak ini menarik karena Marini sebelumnya bahkan tidak menjadi kandidat utama Tech3 maupun KTM. Negosiasi baru terbuka setelah agennya menghubungi Gunther Steiner di Mugello. Kemudian, pembicaraan berlanjut dengan Pete Bearer. Dari sana, Steiner dan KTM justru melihat bahwa Marini memiliki profil yang cocok untuk arah baru Tech3. Bukan hanya soal kecepatan, tapi pengalaman, kemampuan berkomunikasi dengan insinyur, serta pemahaman teknis yang bisa digunakan untuk mengembangkan motor. Inilah value unik Marini. Dia sudah merasakan berbagai karakter motor MotoGP setelah membalap bersama Ducati, kemudian pindah ke Honda. Artinya Marini memiliki pengalaman langsung membandingkan 2 filosofi pabrikan yang sangat berbeda. Dia juga pernah berada di tim satelit dan pabrikan, sehingga memahami bagaimana kebutuhan pembalap diterjemahkan menjadi pengembangan teknis. Untuk proyek seperti Tech3, pengalaman semacam ini bisa sangat berharga. Terlebih lagi, motor 2027 bukan sekedar pergantian musim. Kapasitas mesin turun. Semua perangkat dihapus. Dalam situasi seperti ini, pembalap yang mampu memberikan feedback teknis dan membantu mengarahkan pengembangan bisa memiliki nilai yang sama pentingnya dengan pembalap yang sekedar cepat dalam satu lap. Karena itu, kontrak 2 tahun Marini sebenarnya mengirim pesan penting tentang bagaimana Tech3 ingin membangun masa depannya. Tim yang kini berada di bawah kepemilikan baru Gunther Steiner tidak sekedar mencari pembalap untuk mengisi kursi. Mereka mencari figur yang bisa menjadi bagian dari proses pembangunan proyek KTM di era baru. Menariknya, perjalanan Marini sendiri membuat keputusan ini semakin masuk akal. Dia pernah menunjukkan performa kuat di Moto2, menjadi runner-up pada 2020, kemudian naik ke MotoGP bersama VR46 Ducati dan meraih 2 podium pada 2023. Setelah itu, dia mengambil resiko besar dengan menggantikan Marc Marquez di Honda. Hasilnya memang belum spektakuler, tapi 3 tahun menghadapi situasi sulit di Honda justru memberinya pengalaman menghadapi salah satu proyek paling rumit di MotoGP. Dan pengalaman itulah yang mungkin dihargai Tech3. Jadi, jangan melihat perekrutan Marini hanya dari jumlah podium atau posisi klasmen. Tech3 tampaknya membeli pengalaman dan kemampuan pengembangan seorang pembalap yang sudah melewati berbagai situasi MotoGP. Ketika mereka mendapatkan Marini bukan hanya untuk 2027, tapi juga 2028, itu menunjukkan bahwa mereka percaya value tersebut dibutuhkan dalam jangka panjang. Apalagi Tech3 sendiri sedang memasuki babak baru di bawah kepemilikan Gunther Steiner. Mereka ingin lebih mandiri dalam mengelola kontrak pembalap dan membangun identitas sendiri bersama KTM. Dalam proyek seperti itu, memiliki pembalap berpengalaman yang mampu menjadi penghubung antara pembalap dan insinyur bisa menjadi aset penting. Hari ini mungkin bukan pembelian paling glamor di bursa transfer MotoGP, tapi bisa menjadi salah satu aset paling strategis di KTM Tech3.
Berita kedua, Fabio Quartararo mungkin berharap perubahan besar MotoGP 2027 akan menjadi awal baru bagi Honda. Tapi Luca Marini justru memberikan gambaran yang jauh lebih mengkhawatirkan. Setelah 3 musim berada di proyek Honda, Marini mengisyaratkan bahwa pergantian regulasi tidak otomatis menghapus masalah yang selama ini membuat Honda tertinggal. Artinya, ketika Quartararo tiba di Honda tahun depan, ia mungkin tidak menemukan motor yang langsung berubah menjadi penantang kemenangan. Honda memang akan mendapatkan kesempatan memulai dari lembaran baru. Mesin 1000cc digantikan 850cc. Secara teori, perubahan sebesar ini seharusnya membuka peluang bagi Honda untuk mengejar Ducati dan Aprilia. Namun menurut Marini, perubahan regulasi justru belum mengubah urutan kekuatan secara drastis. Karena yang membuat Ducati dan Aprilia kuat bukan hanya motornya, tapi cara mereka bekerja. Marini mengakui bahwa prototipe 850cc Honda memang lebih lambat dibandingkan motor MotoGP saat ini. Meskipun dia menilai performanya masih sangat awal dalam proses pengembangan. Menurutnya, mesin tersebut pada akhirnya akan kembali menjadi sangat cepat. Namun persoalan yang lebih besar berada pada bagaimana sebuah pabrikan mengembangkan motor dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Disinilah pernyataan Marini menjadi menarik bagi Quartararo. Setelah meninggalkan Honda, Marini justru akan bergabung dengan Tech3. Sementara itu, Quartararo datang ke Honda dengan harapan bahwa proyek baru tersebut dapat memberinya peluang untuk kembali bertarung di depan. Namun, Marini seolah memberikan pesan, jangan mengira bergantian regulasi otomatis membuat Honda berubah menjadi Ducati. Menurut Marini, Ducati dan Aprilia memiliki keunggulan yang tidak hanya berasal dari desain motor, tapi juga dari metode kerja serta kemampuan mengoptimalkan energi dan anggaran. Faktor inilah yang menurutnya membuat kedua pabrikan tersebut berpotensi tetap kuat ketika memasuki era 850cc. Dan itu merupakan masalah besar bagi Honda. Sebab Honda sebenarnya sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan perubahan besar dalam beberapa tahun. Tapi proses kebangkitan berjalan jauh lebih lambat dibandingkan ekspektasi. Bahkan ketika performa mereka mulai membaik, Honda masih belum mampu mengubah momentum tersebut menjadi konsistensi di level Ducati dan Aprilia. Kini, Quartararo datang sebagai pertaruhan besar Honda. Juara dunia 2021 itu meninggalkan Yamaha setelah merasa perkembangan pabrikan Iwata itu terlalu lambat dan memilih proyek yang menurutnya lebih memiliki keberanian lebih besar untuk berubah. Honda berhasil meyakinkannya melalui sejumlah jawaban dan rencana yang dia tidak dapatkan di Yamaha. Tapi pengalaman Marini memberikan satu peringatan penting. Jawaban di atas kertas belum tentu sama dengan performa di lintasan. Honda memang memiliki kesempatan besar untuk melakukan riset pada 2027. Namun Ducati dan Aprilia juga tidak memulai dari nol. Pengetahuan, struktur pengembangan, metode kerja, dan pengalaman mereka tetap dibawa ke era baru. Karena itu, keputusan Quartararo meninggalkan Yamaha menuju Honda bisa saja menjadi perjudian yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Dia bukan hanya bertaruh pada mesin 850cc, tapi bertaruh bahwa Honda benar-benar telah berubah sebelum dirinya tiba. Jika Honda berhasil, Quartararo bisa menjadi wajah kebangkitan terbesar dalam sejarah MotoGP modern. Tapi jika prediksi Marini benar dan kekuatan lama tetap bertahan, Quartararo mungkin justru menemukan dirinya berpindah dari satu proyek Jepang yang kesulitan menuju proyek Jepang lain yang masih mencari jalan keluar. Dan pertanyaan terbesarnya untuk 2027 bukan lagi apakah Honda akan membaik, tapi seberapa cepat mereka mampu mengejar Ducati dan Aprilia. Berita ketiga, di saat Marc Marquez masih harus berjuang melawan cedera bahu yang tak kunjung benar-benar pulih, Jack Miller justru mengambil keputusan besar yang menandai berakhirnya perjalanan panjang di MotoGP. Dua pembalap ini berada di situasi yang sangat berbeda, tapi sama-sama menjadi gambaran kerasnya kehidupan di level tertinggi balap motor. Marquez masih memaksa tubuhnya untuk bertahan di puncak, sementara Miller harus menerima bahwa masa depannya kini berada di Superbike. Marquez mengungkapkan bahwa cedera bahu kanannya masih memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setelah serangkaian operasi sejak kecelakaan parah pada 2020, kemudian kembali mengalami patah tulang bahu pada 2025, kondisi fisiknya belum sepenuhnya kembali seperti sebelumnya. Dia bahkan harus berhati-hati saat tidur, menghindari posisi tertentu dan menjalani fisioterapi secara rutin hanya untuk bisa menjalani kehidupan normal. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap performa di atas motor. Marquez mengakui bahwa dirinya masih memiliki keterbatasan dan merasa sebenarnya bisa melakukan lebih banyak jika kondisi fisiknya sempurna. Namun, seperti yang sudah berkali-kali diperlihatkan sepanjang karirnya, pembalap Ducati itu memilih beradaptasi daripada menyerah. Dia mengubah gaya berkendara, menyesuaikan diri dengan kondisi tubuhnya, dan tetap mampu bertarung di barisan depan. Ironisnya, ketika Marc Marquez masih berusaha mempertahankan tempatnya di puncak, Jack Miller justru harus meninggalkan panggung MotoGP.
Yamaha akhirnya memilih tidak melanjutkan perjalanan karir Miller di kelas utama dan pembalap Australia itu kini akan bergabung dengan tim pabrikan Yamaha di Superbike mulai 2027 berdua dengan Andrea Locatelli. Namun perpindahan Miller bukan sekedar tanda bahwa karir MotoGP-nya berakhir. Yamaha justru melihat pembalap berusia 31 tahun itu sebagai aset besar untuk proyek Superbike mereka. 4 kemenangan MotoGP, pengalaman panjang di kelas utama, serta popularitasnya di Australia dan pasar berbahasa Inggris membuat Miller memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar seorang pembalap. Bahkan Yamaha rela mencapai kesepakatan finansial sekitar 750.000 euro per musim. Setelah sebelumnya, Miller meminta sebesar 1 juta. Angka tersebut menunjukkan bahwa Yamaha tidak hanya membeli kecepatan, tapi juga pengalaman, daya tarik komersial, dan kemampuan membantu mengembangkan R1. Terlebih lagi, kehadiran Miller diyakini dapat membantu Yamaha mempertahankan hubungan sponsor utama mereka, PATA. Menariknya, Miller juga membawa pengalaman penting menghadapi Michelin, yang akan menjadi pemasok ban Superbike pada era berikutnya. Pengalaman tersebut dapat menjadikan modal berharga ketika Yamaha berusaha meningkatkan performa R1, yang sejauh ini masih kesulitan untuk konsisten berada di level teratas. Pada akhirnya, kisah Marc Marquez dan Miller memperlihatkan dua sisi berbeda dari kerasnya MotoGP. Marquez masih memiliki motor, kontrak, dan kemampuan untuk mengejar kemenangan, tapi harus bernegosiasi dengan tubuhnya sendiri setiap akhir pekan. Miller masih memiliki pengalaman dan nama besar, tapi harus meninggalkan MotoGP karena kursi kelas utama semakin sulit dipertahankan. Satu pembalap berusaha melawan keterbatasan fisik untuk tetap menjadi juara, satu lagi memulai babak baru setelah kehilangan tempatnya di kelas utama. Dan bagi Miller, Superbike mungkin bukan akhir dari karir. Justru, bisa menjadi kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa Yamaha telah salah membiarkannya pergi dari MotoGP.